Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah muslimin hadirin semoga dimuliakan Allah. Mari kita mulai takbir pada malam ini. Sebelumnya kita bersama-sama baca syahadat Al-Fatihah dan kita menyanyikan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa bi syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa min baiti ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbin dajahli wa hayrati dalilun li qalbin dajahli wa hayrati faya rabbi matini bisyirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa baladi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa baladi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Hadirin para jemaah yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam istiqomahannya dalam thalabul ilm. Saya kira bakal libur lagi malam hari ini ya, karena tadi ngajinya jauh banget. Dari saya itu 5:30 lebih dari Rumah Abang. Rumah Abang kan jauh dari Karawang. Alhamdulillah karena hujan deras di sana, hujan deras banget. Akhirnya motor mungkin pada minggir. Nah, dapat di sini kalau lagi di sana, buru-buru salam langsung keluar saya. Nyampe di sini ternyata masih dingin. Panjang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keistiqomahan bapak-bapak dan ibu-ibu dibalas dengan ribuan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajar umat tanpa lelah
terakhiran gitu ya, terakhiran pada bulan ini. Mungkin yang minggu pertama masih dapat lah. Pertama Tanggal masih. 2. Nah, siapa? Ustaz Nuryati. Ustaz Nuryati. Siap. Ustaz Nuryati masih dapat ya. Kalau udah minggu kedua tanggal 9 atau 10 udah terawehan. Siap. Ya, tanggal 9 atau tanggal 10 udah terawih. Soalnya udah Ramadan. Mudah-mudahan umur kita panjang sehat. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. An Abdul Aziz bin Suhaib. Ini hadis dari Abdul Aziz bin Suhaib. Qala, beliau berkata, sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu ta'ala. Saya mendengar cerita dari Anas bin Malik. Ini kebiasaan orang zaman dulu. Kalau menceritakan sesuatu, orang yang berceritanya kita sebutkan, supaya kita yang mendengar ini mengerti ini cerita dari orang yang tukang bohong apa cerita beneran dari siapa. Nah, itulah hebatnya Islam dijaga oleh Allah. Setiap ada hadis palsu, ada hadis maudhu, hadis buatan itu terdeteksi. Ya, kemarin ada anak murid TPA, dulunya TPA lah, ngaji ke saya, masih aktif juga sekarang. Kalau dia libur kuliah masih ngaji ke rumah, ngaji kita. Dia ngambil jurusan Usuluddin, fakultas Usuluddin, jurusannya tafsir hadis. Saya tanya dia, kata saya, Bill, apa yang dipelajari di kampus supaya kamu tahu bahwa hadis itu sahih, hadis itu hasan, hadis itu dhaif, hadis itu tidak ada bahkan dalam hadis, artinya maudhu, hadis buatan. Pertama pakai indeks, Ustaz. Indeks apa? Indeks perawi. Jadi perawinya dulu dilihat, ditumpukan para perawi ini, adakah hadis yang menceritakan? Kalau ternyata nggak ada, berarti itu hadis buatan. Atau kita indeks matan, rupanya lataktob walakal jannah. Cari lataktob. Hadis lataktob ini pernah diriwayatkan oleh siapa saja? Dicari di indeksnya. Ada kitab khusus. Oh, pernah diriwayatkan ini, berarti itu hadis valid. Hadisnya sahih. Nah, hadis ini tidak sembarangan diceritakan oleh rawinya, karena ada runtutan yang harus dilewati. Maka kalau ada hadis palsu, pasti langsung ketahuan di dalam umat Islam. Itu hebatnya Islam itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ustaz yang menjaga Islam, bukan kiai yang menjaga Islam, bukan jamaah yang menjaga Islam. Itu hanya perantara. Yang menjaga Islam adalah Allah. Enggak kuat manusia itu juga Islam enggak kuat. Bukan. Allah lah memberi ilham kepada para ulama, memberi ilmu kepada para ulama, disampaikan kepada para murid-muridnya, disampaikan pula kepada masyarakat. Ini hadis diceritakan oleh Abdul Aziz dari Anas bin Malik. Beliau pernah berkata, qala marru bi janazatin fa asnau 'alaiha khairan. Waktu itu ada jenazah, kita lewatin tuh jenazah yang sedang dikerumunin orang. Banyak orang yang bercerita tentang kebaikan jenazah itu. Ya Allah, orang itu mau baik, orang itu rajin ngaji, sholat jamaahnya gak pernah putus, lisannya gak pernah nyakitin orang. Wah, dipuji-puji tuh sama banyak orang. Orang yang sudah meninggal dunia. Faqala, maka berkata siapa Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat lahu, maka wajib bagi si jenazah itu. Enggak tahu wajib apanya. Pokoknya ngomongnya wajib. Wah, ada orang meninggal dipuji-puji kebaikannya. Berarti
Terus kata Nabi bilangnya wajabat lahu, dia wajib bagi dia. Gak ngerti itu sahabat apa maksudnya Nabi. Tsumma marru bi janazatin ukhra. Kemudian orang-orang melewati jenazah yang lain. Fa asnau 'alaiha syarran, dan diceritakan keburukan jenazah itu. Bapak ini sekarang sudah mati. Dulu bapak ini yang nyakitin hati saya. Dulu yang bikin lingkungan kita jadi tidak rukun. Dia orang yang memecah belah umat. Sekarang sudah mati. Diceritakan keburukan jenazah itu. Apa kata Nabi? Faqala an-Nabi alaihi salatu wassalam wajabat lahu, wajib bagi orang mati itu. Enggak paham juga. Yang dipuji kata Nabi wajib, yang dijelek-jelekin juga kata Nabi wajib. Akhirnya nanya lah. Qala Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Ma wajabat?" Apa yang wajib tuh? Dari tadi ya Rasulullah engkau berkata wajabat lahu, wajib bagi dia, Apa yang wajib maksudnya ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza asnaitum alaihi khairan, wajabat lahul jannah." Mayat ini yang kamu puji-puji, yang kamu ceritakan kebaikannya, dia wajib masuk surga. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia, banyak orang yang menceritakan kebaikannya, maka kata Nabi orang itu wajib masuk surga. Gimana caranya Pak? Ya Bu ya, supaya pas kita meninggal dunia, orang itu bercerita tentang kebaikan kita. Caranya gimana? Beramal baik. Jadi Baik. orang baik. Ya, masa jadi orang yang buruk kemudian meninggal dunia orang bercerita kebaikan kita, kan nggak mungkin. Maka jadilah orang baik. Inilah pentingnya hubungan antar sesama manusia yang baik. Karena manusia yang ada di bumi ini adalah wakil Allah sebagai saksi dari amal-amal kita. Wakil Allah di bumi sebagai saksi dari amal kita. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli hukma, ya Allah berikanlah aku kebijaksanaan. Tuh, kalau Nabi mah pinter dan bijaksana. Makanya sekarang mah banyak orang pinter tapi tidak bijaksana. Akhirnya ngomongnya ngasal. Statement-statementnya memecah belah persatuan. Karena pinter doang, tidak punya kebijaksanaan. Kalau Nabi, para wali, para ulama pinter dan mereka bijaksana. Bagaimana kira-kira kita membimbing umat agar paham tapi tidak memperkeruh suasana? Sekarang orang banyak pinter tapi malah dengan kepinterannya itu memperkeruh suasana. Betul apa enggak? Udah mau ribet sama urusan sendiri, diperkeruh dengan urusan-urusan yang lain. Dan itu keluar dari lisan-lisan orang pinter. Ada ricu, ribut, pecah belah, saling bermusuhan. Dari mana? Dari lisannya orang-orang pinter. Makanya Nabi Ibrahim minta, Rabbi habli hukma, ya Allah berikanlah aku kebijaksanaan. Kalau pinter kurang bijaksana, malah pinternya bikin kekacauan. Kalau pinter kurang bijaksana, maka ilmunya dapat menjadi senjata yang tajam. Maka para nabi bukan cuma pinter, tapi nabi itu bijaksana. Tuh, kalau nabi pinter dong udah repot. Ya, malah hitam putih semuanya. Hitam putih. Memang semua hitam putih, tapi oleh Nabi bagaimana yang
piye Pak? Kene iwake ora butek banyune. Itu wali songo. Makanya para wali-wali di Nusantara ini pinter, yo alim, hafal ribuan hadis, tapi dakwahnya bijaksana. Bagaimana caranya Kudus yang tadinya kota Hindu kental, menghormati sapi, Sunan Kudus hidup di situ. Bagaimana itu Kudus yang tadinya umat Hindu yang sangat kental? Itu Sunan Kudus bilang kepada masyarakat Kudus, umat-umat Islam, masyarakat kota Kudus, nek wayahe riyoyo kurban, riyoyo agung, yo nyembeleo kebo. Ojo ono wong sing nyembelih sapi. Loh kenapa Kanjeng Sunan? Padahal di kitab disunahkan nyembelih onta, disunahkan menyembelih sapi, disunahkan menyembelih kambing atau domba. Kenapa kok di Kudus nyembelih kebo? Kata Sunan Kudus, nek sampean kabeh boyong sapi, kemudian dibanting, disembelih, muncrat ketiye, dibagi-bagi dagingnya. Bagaimana perasaan tetangga kita yang beragama Hindu, sementara mereka menghormati dan memuliakan sapi. Jangan sampai keberagamaan kita ini menyinggung keberagamaan mereka. Saking menjaganya persatuan, saking menjaganya persaudaraan, akhirnya setiap lebaran haji di Kudus nyembelihnya ke kebo. Dan di Masjid Kudus itu ada menara yang bentuknya seperti puranya umat Hindu. Lah ngapain simbol orang kafir ibaratnya kalau orang zaman sekarang ngomong, simbol orang kafir dipasang-pasang depan masjid, robohkan, bakar. Waduh, angin. Ini Sunan Kudus bangun masjid koyo pendopo ning ngarepe ana wujud kaya pureng umat Hindu. Di situ akhirnya berdakwah dengan kebijaksanaan. Kudus yang tadinya umat Hindu tulen sekarang menjadi kota sejuta hafid Quran. Coba kalau Sunan Kudus saklek, pintar doang, tidak bijaksana, belum tentu Kudus menjadi pusat hafalan Quran karena kebijaksanaan beliau. Sunan Kalijogo bijaksana. Ya, Sunan Kalijogo bijaksana. Wong Jowo itu nek langsung majine akidah. Koyok-koyok kesinggung karena orang Jawa sudah punya keyakinan. Kuat lagi keyakinan orang Jawa. Lebih mistis daripada yang mistis. Orang Jawa. Loh, agamane wong Jawa itu nganggo rasa. Pakai rasa. Bukan beragama, hanya sekedar berpikir. Maka orang Jawa zaman dulu ya punya budaya yang luhur, punya akhlak yang luar biasa. Nek digatok-gatok ke karo Quran, akhlaknya wong Jawa itu pas selaras karo Quran. Kayak walan tamsikil ardi maroha, jangan jalan di atas muka bumi ini dengan keadaan congkak. Wong Jawa nek lewat depanku ngarepene wong mesti nun. Wahfid janahaka kata Quran, dan tundukkanlah kedua pundakmu. Tuh, wong Jawa praktek orang, praktek. Apa katanya kata orang Jawa? Amin gitu ya. Nyebut saya kalau orang Sunda, punten. Itu udah ajaran Quran. Wala tusoir khaddaka linnas. Janganlah engkau memalingkan wajahmu di hadapan manusia. Maka orang Jawa punya budaya kalau ngobrol sama orang kudu madem. Tapi orang oleh natap
lipat nek wonge lebih tua. Harus natape do. Ini sedikit daun kan gitu ya. Nah sekarang orang banyak yang berpaling muka padahal sesama muslim itu jadinya muslim orang paham kahanane Islam. Usake Islam tapi nggak paham apa hakikat Islam, yang ngono wis. Akhirnya terjebak di dalam bungkus koyo-koyo Samsu, jerone ternyata gudang garam merah. Terjebak di dalam bungkus. Aneh-aneh lah, itulah syariat. Nek jenengan itu bersyariat saja ya lumayan sih, masih lumayan. Tapi yo sebelum mati yo minimal kudu torekot. Wis torekot minimal ya kudu pernah nyicipi hake. Ben tau gede orang nyasar. Kan Gus Dur gitu ya. Orang nyasar roh langsung mati. Nah kita nyasar. Sholat aja sasar. Sholat aja tersesat. Kita badannya sujud, pikirannya jalan-jalan. Kan tersesat ruhnya itu. Iya. Balik merondiu. Ketika inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lah enggak bakal. Dia enggak bakal kembali kepada Allah, dia mah kembalinya ke pohon pisang dia. Dia kembalinya ke pohon nangka dia. Enggak kembali kepada Allah. Siapa yang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang kembali kepada Allah tuh yang ruh yang suci, si orang suci mah digodok di dalam neraka. Enak aja kembali kepada Allah. Juga kabeh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu apa namanya gambaran nek wong Jawa itu dulu ulama-ulama itu enggak cuma pinter, tapi ulama itu bijaksana. Sekiranya omongannya ini tidak membuat keruh bangsane dhewe. Sekiranya omongannya ini tidak membuat sakit hati tetangganya, itu ulama-ulama zaman dulu Sunan Kalijaga saja dakwah Islam nganggone wasilah cerita serat Dewa Ruci. Apa hubungannya dengan Islam? Gak ada, sekilas tidak ada. Tapi kalau kita mau memperdalam apa maknanya yang diperankan oleh Bimasena dan Welkudoro ya dalam catatan serat Dewa Ruci, itu ceritanya mencari kesejatian diri, guru sejati arane. Kalau wong Islam namanya ilham. Coro wong Islam atau orang tasawuf namanya hatib. Belajar mendengarkan bisikan-bisikan Tuhan. Tapi yo orang dari Nabi Pak, orang Nabi udah ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim tuh, ya Allah, Rabbi habli hukma. Terus wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Saya rumah di Geraha, semoga tetangganya soleh. Kerjanya di mana tuh? Bapak-bapak kerja di mana Pak? Monas apa di mana? Priuk. Hah? Priuk. Oh Priuk Pak. Kerja di Priuk, ketemunya orang soleh. Ya, kumpul di mana? Ketemunya orang soleh. Nah, itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu pengen punya teman soleh, punya tetangga soleh, punya lingkungan soleh. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena bertetangga dengan orang soleh, kadang kita kena efeknya Pak, efek kebaikan. Jadi orang soleh itu kalau nanti tahajud, kalau dia doa ke bawah tuh tetangganya, ya Allah, semoga tetangga-tetanggaku diharmoniskan rumah tangganya, dilancarkan rezekinya, diselamatkan dunia dan akhiratnya, kan ke bawah. Terus dia doa wiridan, kalau dia baca surat Al-Baqarah, kan kata Nabi, barang siapa baca surat Al-Baqarah, bahkan akhirnya doa surat Al-Baqarah tuh, yang bagaimana Pak? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, sampai akhir. Kalau siapa baca itu, radiusnya itu sampai 40 rumah kanan kiri depan belakang itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, tetanggaan karo wong tapi orang kayak itu mah ngurus security kok. Kecuali dia keliling bawa baterai itu jagain 40 rumah, satu RW jagain.
Sebab jalur Jalur langit. Masya Allah. Pak butuh Pak punya tetangga rajin ibadah. Nah, terakhirnya Nabi Ibrahim berdoa, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah pada akhir hayat kehidupan saya lisan-lisan ini bercerita tentang kebaikan. Bagaimana supaya kita diceritakan kebaikannya? Ya jadilah orang baik. Orang yang diceritakan kebaikannya saat dia sudah meninggal dunia, wajabat lahul jannah, kata Nabi, wajib masuk surga. Enggak didoain Pak, cuma diceritain doang. Ya Allah, dulu saya waktu anak tidak bisa bayar SPP 3 bulan, Bapak itu loh yang bayarin SPP anak saya 3 bulan. Dulu waktu zaman corona saya terkena dengan keluarga, Bapak itu yang suka nyantolin kelapa hijau, nyantolin susu beruang, nyantolin makanan. Ya Allah, sekarang Bapak itu sudah meninggal dunia. Nah, ini disebut kebaikannya. Walaupun tidak dalam berbentuk doa, tapi ketika diceritakan kebaikannya, kata Nabi, wajabat lahul jannah, wajib orang itu masuk surga. Tapi sebaliknya, orang yang ketika meninggal dunia diceritakan keburukannya terus diceritakan, tersiksa dia, wajabat lahun nar, kata Nabi, wajib dia masuk neraka. Amin. Pak, mau bilang nih. Terus pokoknya orang yang sudah dibuang api, ya minimal orang nyakiti wong. Yang orang iso ngomong bener, ya minimal orang ngomong ngawur menang, itu kan hadis kata Nabi. Kul khairan auliyas berkatalah yang baik kalau bisa. Kalau nggak bisa ngomong baik, mending menengok, diam saja. Itu rumus dari Rasul, luar biasa. Rasulullah tuh mengajarkan kita begitu simpel, tapi selamat. Wis. An Amir bin Rabi'ah an Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala, idza mata, ketika mati, siapa yang mati? Al-abdu, seorang hamba. Wallahu lan utawi Gusti Allah iku ya'lamu ngerteni sapa Allah. Minhu iku saking si abad syarron ing kaelean. Wa qala lan ngandika sapa anas menungso khairon ing kaapian. Ada orang mati, kata Allah, ini orang punya dosa, ini orang jelek, tapi kata manusia yang bersaksi, dia adalah orang baik. Pilihnya lagi. Allah tahu dia orang buruk, tapi manusia berkata dia orang baik. Yaqulullahu yaqulungan jika sapa Gusti Allah taala hale mahalul Allah lil malaikati maring pira-pira malaikat, maka Allah berkata kepada para malaikat, napa ishadu naksenono sapa sira kabeh, bersaksilah kalian, kata Allah. Kepada siapa Allah ngomong? Malaikat. Qad qabiltu, teman-teman wis narimo sapa ingsun syahadata ibadi, ing persaksiane piro-piro kaulane ingsun, kata Allah. Aku telah menerima persaksian dari hamba-hambaku. Persaksian atas apa? Ala abdi, ingatase kaulane ingsun sing wis mati. Jadi Allah tahu ada orang meninggal dunia, kata Allah ini orang banyak dosa. Tapi kata orang-orang di sekitarnya mengakui bahwa dia orang baik. Maka kata Allah, wahai para malaikat, aku telah menerima persaksian hamba-hambaku, yang mana dia bersaksi bahwa hambaku yang telah meninggal dunia itu adalah orang baik. Waqad ghafartu li 'abdi ma ilmi bih, dan aku telah menghapus semua dosa-dosanya, padahal aku tahu dia itu banyak dosa. Apa inti poinnya? Kesimpulan besarnya apa? Kesimpulan besarnya, berbuat baiklah sesama manusia. Karena ujung semua muara dari semua ibadah sebenarnya muaranya kembalinya kepada sesama manusia.
Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Badi perkara fahsya, perkara keji dan perkara munkar itu yang hubungannya antar manusia. Tuli pada tetangga, wah lebur pahalanya. Ngomongin keburukan orang, lebur pahalanya. Karena hubungan dengan manusia. Kalau hubungannya dengan Allah, bapak-bapak sangat mudah untuk bertobat. Umpama ketinggalan sholat, saya buka sholat isya, istighfar sama Allah, astagfirullahaladzim, maafkan saya ya Allah, tadi ke sholat isya ya Allah, terus dipotong, terus tobat, diterima sama Allah, nggak pakai repot, asal kita diulang dan tidak menyepelekan tobat. Tapi kalau sesama manusia pernah menyakiti hati manusia, mau istighfar 5.000 kali, nangis 5 ember, umpama contoh, minta ampun kepada Allah. Sebelum minta ampun kepada orang yang bersangkutan, jangan harap Allah akan mengampuni kita. Karena syarat diampuni dosa kita sesama manusia ada satu yang namanya istirdoh, jalur ridhone. Itu yang angel. Makanya jangan sekali-kali musuh satu terlalu banyak bagi kita, ya, gitu kan kayak. Dan teman 1000 terlalu sedikit untuk kita. Kalau cari musuh gampang, Pak. Wah ya, pas bapak-bapak belum mau kerja, mau pakai motor, ada orang lagi kumpul di jalan, ngeludah aja depan dia, Pak. Langsung jadi musuh semua itu, Pak. Ada orang lagi kumpul kita naik motor, cok, gitu kan? Jadi musuh semua langsung sedetik. Gampang banget. Tapi golek konco itu aneh. Sudah kita sogok pakai kopi belum kena. Disogok pakai mie rebus belum kena. Angel golek konco. Apalagi teman yang soleh, teman yang mengajak ibadah, teman ngajak eling, mari Gusti Allah, itu susah. Kebanyakan teman itu adalah farihan. Teman itu kadang pengen nempel kalau lagi masa-masa senang. Wis ora ono duitnya mah amplek, wis ora ono si maraki. Rumahnya sepi. Listriknya moni. Dit ora sanggup bayar token. Gak ada yang mau ngopi di rumahnya. Udah gak ada yang mau nanya di WA-nya. Wis ora ono apa-apane, tinggal ampase. Kan gitu, Pak. Di kampung itu begitu, di kampung saya gitu. Kata saya, itu gimana rumah Pak Haji itu biasanya tempat kumpul anak-anak muda, tempat kumpul orang-orang apa namanya? Pejabat-pejabat gitu, pejabat-pejabat desa gitu. Sekarang gimana? Kata orang-orang kampung itu, orang budayanya tinggal ampase. Maksudnya gimana? Udah gak ada duitnya, orang-orang udah gak mau kumpul di situ. Dulu kumpul di situ ya ono aromanya, ada kopi. Nah sekarang orang nggak mau bawa kopi ke situ, nggak mau. Yo, Pak Hajinya udah nggak punya duit sekarang. Ayo kita yang bawa kopi ke situ, boro-boro nggak ada. Malah ditinggal, kari ampas. Jadi mana Pak? Di kampung saya itu kalau orang kaya dihormatin bener, Pak. Makanya panas di Pagaden itu karena daerah niaga, daerah perdagangan, maju dagang di Pagaden itu. Makanya kalau satu orang beli sepeda listrik, itu sekampung beli sepeda listrik semua. Kalau dulu keluar PCX, itu sekampung beli PCX semua. Orang pengen kalah. Kalau kondangan emasnya prelat begitu, woi orang belum kalah. Mesti tambah lagi. Wah dia ternyata 4 lapis. Dia nanti kalau kondangan lagi 5 lapis. Wah dia 5 lapis, saya 7 lapis gelangnya. 7 renceng gitu, Pak. Ngeri. Apa kayak sapu ya? Emas itu. Emasnya berenceng renceng. Mercik. Masya Allah. Tuh. Jadi gimana caranya supaya kita ini meninggal disebut kebaikan, ya jadilah orang baik.
maka disebut kebaikan kita wajabat lahul jannah, wajib masuk surga. Bahkan ketika Allah tahu dia banyak dosa, tapi manusia mengakui dia orang baik, maka Allah mengampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Kita menutup nih, udah mau Isa ya Pak. Dulu ini cerita di dalam kitab ini, cuman saya pakai kearifan lokal aja, pakai contoh lokal. Di sini kan nggak ada warteg, di sini kitabnya nggak ada warteg. Saya ceritakan warteg aja. Jadi dulu ada orang lapar Pak, terus makan di warteg. Habis kenyang dia kabur, diteriakin maling sama tukang warteg. Maling, maling! Wah serentak orang-orang hampir mau gebukin. Terus ada orang yang makan di warteg itu berdiri. Udah mau jangan teriak maling. Ayo bubar, enggak dia enggak maling. Enggak Pak, pergi. Biar saya bayar. Kata bapak-bapak. Berapa Bu dia makan? Tadi makan perkedel 2 Pak, sayur sop sama telur dadar sama kerupuk udang, pokoknya lengkap. Berapa Bu? 20.000. Biar saya bayar. Dibayar itu sama bapak-bapak itu. Nah, saya singkat cerita, kemudian meninggallah orang yang bayarin, orang yang kabur meninggal. Ada 2 orang yang menjadi saksi. Ya Allah, bapak itu loh dulu pernah bayarin orang yang lari kabur makan di warteg, hampir digebukin, tapi bapak itu mau bayar uang buat wartegnya. Ini 2 orang bersaksi begitu. Akhirnya apa kata Allah? Ketika dimasukkan ke dalam kubur, falamma mata kana yaqulani khalfa janazati, dan ketika dia meninggal dunia, 2 orang itu ngomong di belakang jenazahnya, ya Allah, bapak ini kan dulu yang pernah bayarin orang kabur di warteg. Nah gitu Pak, ngomong begitu tuh, ada 2 orang saksi begitu. Akhirnya apa? Kana rajulani sholihan musinan hatta faraku min dabdi wa raja'u. Ketika itu sudah dipendam, sudah dikubur, waraja'u, dan mereka kembali pulang, wa dakhalal malakani fi qabrihi, dan masuklah kedua malaikat itu ke dalam kuburannya, liyas'alahu, untuk bertanya kepada si jenazah itu, fasami'a nidahu faqala utsruka abdi. Udah tinggalin, enggak usah itu jenazah ditanya. Tinggalin. Kenapa? Innahu asya bil hilati wa mata bil hilati. Dia mati karena pernah melunasi hutang orang, dan dia pun ketika hidup itu sebagai orang yang sering melunaskan hutang orang. Kata Allah, dia hidup sering melunasi hutang orang, dan mati dikenang sebagai orang tukang melunasi hutang orang. Kata Allah, kembali, udah gak usah ditanya lagi, suruh istirahat saja. Ghafara lit-tarari li syahadati syahidaini wa in kana ma'jurina. Itu karena ada 2 orang saksi yang bersaksi kalau dia adalah orang baik. Makanya di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah mah, ketika orang meninggal dunia kan ada yang baik gitu ya. Isyhadu anna hadzal mayyita min ahli khair. Gitu. Nah, yang seperti itu dipancing supaya orang mengingat kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Tapi Bapak harus siap jadi saksi kalau benar. Siap jadi saksi. Nah kan kita jadi wakil saksinya Allah di bumi. Kalau orang yang tidak baik, ya gimana coba? Ya udahlah, baik gitu aja. Karena lagi mati mah nggak mabok, lagi mati mah nggak judi, kan udah mati. Baik udah diem aja, dia udah diem. Baik, itu aja. Ya siapa tahu persaksian yang kita ucapkan itu mendorong dia diampuni dosanya, masuk ke dalam surga. Nah, yang bagaimana sih sebenarnya yang diceritakan kebaikannya itu masuk surga? Yang benar-benar timbul dari hati sendiri sebenarnya mah. Jadi orang meninggal, kita ingin kebaikan dia, kita merasakan kebaikan saat dia hidup. Nah, itu wajabat lahul jannah, maka dia wajib masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana supaya kita pengen masuk surga? Gampang Pak, sering-sering traktir temennya di warteg, insya Allah masuk surga. Itu aja bayarin hutang orang yang kabur, masuk surga. Karena apa? Karena kebaikan yang dilakukan antar sesama manusia, efeknya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketimbang kebaikan kita yang hanya mahdoh kepada Allah. Karena Allah pengen
hambanya itu rukun. Allah pengen umatnya, hambanya saling mengasihi. Itu karena semua ibadah muaranya adalah kepada sosial. Puasa ya agar kita bisa merasakan bagaimana laparnya orang-orang yang tidak punya makanan. Sholat supaya kita tidak melakukan perkara keji dan mungkar. Haji supaya kita lebih kuat berjuang, lebih sayang kepada kedua orang tua. Yaitu semua ibadah itu muaranya adalah kehidupan kita yang bersentuhan di dalam kehidupan sosial. Mungkin itu saja dapat disampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau sikap yang salah, saya mohon dimaafkan ya Bapak ya. Siap, sama-sama. Karena sebentar lagi bulan Ramadan. Semoga ibadahnya khusyuk. Amin. Ramadannya membawa semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin bertanya Bapak. Setelah ini saya langsung pamit ke kuliah Pak Soeb. Siap. Ada yang mau bertanya enggak? Nanti aja. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya tutup. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.